Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal dari perusahaan salon cantik. Nah, mengapa perusahaan harus membuat laporan ini? Nah, salah satu penyebabnya adalah karena laporan ini bertujuan untuk mencatat perubahan keuangan perusahaan selama suatu periode akuntansi. Nah, ini niscaya akan meningkatkan proses kinerja dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk membuat laporan perubahan ekuitas, data yang kita perlukan di sini adalah yang pertama kita bisa ambil data ya dari neraca saldo per 30 November, yaitu khususnya di sini adalah akun modal. Sini oke, saya kasih tanda ya. Jadi inilah data-data yang akan kita coba untuk jadikan data untuk membuat laporan perubahan modal itu. Nah, yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus input dulu berapa nilai modal awal atau indah kapital ya, modal awalnya. Nah, modal awal ini bisa kita ambil dari soal sebelumnya yaitu neraca saldo per 30 November. Ini kita ambil dari data indah kapital ini. Oke, perhatikan di sini modal awalnya atau indah kapital ini adalah 50 juta. Oke, berarti kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini 50 juta. Oke, lalu kedua, pada data akun modal, di sini ada juga indah drawing atau pengambilan pribadi atau private ya. Di sini ada di sisi debit yaitu 12.500.000. Otomatis karena adanya pengambilan uang oleh pemilik perusahaan, maka otomatis indah drawing atau pengambilan ini akan mengurangi nilai modal ini. Oke, sehingga di sini untuk di laporan perubahan modal, maka untuk indah drawingnya sendiri ini kan akan kita tuliskan dengan tanda diberikan dalam tanda kurung seperti itu ya. Dalam kurung, artinya dalam kurung ini adalah mengurangi nilai modal awal sendiri. Oke, lalu setelah kita masukkan modal awal atau indah kapital dan sudah kita masukkan indah drawing atau pengambilan oleh pemilik perusahaan, maka akan kita jumlah di sini. Sehingga di sini ketemulah modal yaitu 36.500.000 seperti itu. Lalu kemudian setelah sudah diketahui berapa nilai modal setelah dikurangi dengan pengambilan pribadi ini, maka selanjutnya kita akan coba ambil berapa nilai laba atau profit dari salon cantik ini. Nah, untuk profit sendiri atau net profit atau laba yang diperoleh ini kita bisa ambil dari datanya itu dari laporan laba rugi yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Kita ambil di sini net profitnya atau laba yang diperoleh perusahaan di sini ada 56.700.000. Nah, ini laba ini akan kita masukkan di laporan perubahan modal sebagai adanya penambahan atas modal itu ya. Jadi ini akan menambah nilai modal. Adanya laba ini otomatis akan menambah nilai modal awal dari salon cantik itu. Kemudian setelah kita masukkan berapa nilai labanya, maka kita akan jumlah nilai modal awal ini ditambah dengan nilai laba atau net profit yang diperoleh dari laporan perubahan laba rugi ini. Oke, sekarang kita akan jumlahkan nilainya di sini adalah didapat laba atau didapat 93.200.000. Nah, 93.200.000 inilah yang disebut dengan laba atau modal akhir dari Nyonya Indah atau Indah Kapital 31 Desember atau modal akhir ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dengan adanya laba ini seperti yang saya sebutkan tadi akan menambah nilai laba. Nah, apabila perusahaan dalam pembuatan laporan laba rugi ternyata mengurangi di sini atau mengalami kerugian, jika mengalami kerugian dalam laporan laba rugi, maka otomatis kerugian ini akan mengurangi nilai modal. Nah, kenapa net profit ini menambah modal awal? Karena di sini adalah laba. Artinya ada laba yang didapat dari usaha di bulan Desember ini, sehingga laba ini otomatis akan menambah adanya modal. Sehingga di sini ada perubahan modal yang sebelumnya modal awal ada 50 juta, kemudian setelah perjalanan satu periode adanya laba 56.700.000, maka di sini akan berubah modalnya menjadi 93.200.000. Inilah disebut dengan laporan perubahan modal. Yang sebelumnya kita modal usaha awalnya adalah 50 juta, begitu periode akuntansi berjalan, maka di sini diperoleh laba 56.700.000 sehingga
modal akhir kita atau modal kita sekarang berjumlah 93.200.000. Nah, modal akhir ini otomatis akan menjadi modal awal pada periode berikutnya. Seperti itu cara membuat laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Sangat mudah, simple dan gampang untuk dipahami. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.